Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dan penjelasan Al-Quran. Jadi teman-teman, kita harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Di dalamnya menjelaskan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama adalah keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpinnya. Jadi kita sebagai umat manusia dimanapun berada, itu diharapkan untuk taat kepada pemimpinnya, kepada Allah dan Rasul juga. Kemudian berikutnya, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita tetap, walaupun kita taat kepada pemimpin, tetap harus disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Jadi selama perintahnya seorang pemimpin ini masih dalam syariat Islam, kita wajib mematuhi dari perintah pemimpin kita ya. Kemudian selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Tuh ya teman-teman, hukumnya wajib untuk menaati atau patuh kepada pemimpin kita selama perintahnya masih sesuai dalam syariat Islam. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Di sini dijelaskan bahwa, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Kemudian, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebaikan. Sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran, sehingga terhindar dari kesesatan. Sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Ini beberapa kandungan dalam Quran Surat An-Nahl. Semoga kita semua dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Contoh perilaku yang mencerminkan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Bahwasanya setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah, Rasul, serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kita semua diwajibkan untuk patuh dan taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin kita. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kita ketika mempunyai masalah atau memiliki masalah dan tidak menemukan solusinya,
maka kembalikanlah masalah kita kepada Al-Quran dan hadis. Semoga di sana kita menemukan solusi atau pencerahan yang baik. Kemudian contoh perilaku berikutnya yaitu meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia. Tentu saja ya teman-teman, karena dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali pelajaran untuk kita ambil dalam kehidupan kita ini. Yang selanjutnya, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan yang salah. Jadi jelas ya, di dalam Al-Quran dan hadis kita sangat perlu lebih dalam lagi mempelajarinya agar kita hidup di dunia ini tahu mana yang benar dan mana yang salah. Di dalam bab 1, Quran dan hadis, ada pelajaran tajwid ya teman-teman. Di dalamnya membahas tentang hukum alif lam. Hukum alif lam itu terbagi menjadi 2. Ada alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Kali ini akan dibahas terlebih dahulu tentang alif lam samsiyah. Apa sih alif lam samsiyah? Yuk kita belajar sama-sama ya. Alif lam samsiyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf samsiyah. Jumlah huruf samsiyah ada berapa? Ayo. Jumlahnya ada 14 dari sekian jumlah huruf hijaiyah. Cara membacanya bagaimana? Yaitu dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam atau lam sukun ke huruf-huruf yang samsiyah sehingga bacaan lam sukun hilang dan lebur ke dalam huruf samsiyah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam samsiyah sering disebut juga dengan idgham samsiyah. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nanti di rumah dicoba kita belajar tajwid. Kenapa kita harus belajar tajwid? Karena ketika kita membaca Al-Quran atau hadis, tentu saja kita harus mampu mempelajari ilmu tajwid juga agar bacaan kita menjadi baik dan benar sesuai hukum bacaannya. Masih semangat kan teman-teman? Kali ini kita akan belajar alif lam qamariyah. Apa sih alif lam qamariyah? Ada yang sudah paham? Ada yang sudah tahu? Yuk kita di sini disimak lagi ya. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf qamariyah. Hurufnya ada berapa? Sama ya seperti alif lam samsiyah, hurufnya juga berjumlah 14. Hanya berbeda ya, 14 huruf ini berbeda dengan 14 huruf yang ada di alif lam samsiyah. Cara membacanya bagaimana? Yaitu tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam qamariyah sering disebut dengan izhar qamariyah. Setelah membahas Al-Quran, kali ini kita sudah sampai kepada pengertian hadis. Di sini kita akan membahas tentang hadis ya teman-teman. Pengertian hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, peristiwa, ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah, serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Bentuk hadis. Di sini ada beberapa bentuk hadis. Yang pertama ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Kita bahas satu persatu ya. Hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad berupa tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Yang kedua, hadis fi'li adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasul yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Yang ketiga,
Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabat. Dan selanjutnya, beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau membenarkannya atau menyalahkannya. Kualitas hadis. Di sini kita akan membahas beberapa kualitas hadis. Yang pertama adalah hadis sahih. Menurut bahasa berarti sehat, selamat, benar, sah, sempurna. Berarti hadis sahih adalah hadis yang sah, yang sehat, atau hadis yang selamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, hadis hasan merupakan hadis yang mirip dengan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan para perawinya. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis. Fungsi hadis adalah bayan takrir, bayan tafsir, dan bayan tabdil. Ketiganya akan kita paparkan di sini ya teman-teman. Bayan takrir adalah memperjelas isi Al-Quran. Hadis yang berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyaan lagi. Yang kedua, bayan tafsir, menafsirkan Al-Quran, hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. Kemudian ada bayan tasyri, memberi kepastian hukum. Hadis yang berfungsi memberi kepastian hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah bayan tabdil atau membatalkan, hadis yang berfungsi membatalkan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup materi kelas 7 di semester ganjil. Semoga semuanya dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.